Assalamualaikum, halo teman-teman YouTube. Ini adalah Ishin Trascan Drone Whoop 2S pertama dari Ishin yang banyak dipuji-puji karena speknya ini lebih gahar dibanding spek Happy Model Mobula 7 yang sudah lebih dulu ada. Ya, pertama ya, 2S pertama setelah kemarin Drone Whoop 1S yaitu Ishin US65. Ishin Trascan yang datang ke tempat saya ini merupakan versi dengan RX FR Sky yang harganya ini 1,3 jutaan. Dan kalau saya baca di deskripsi produknya itu dapat 4 baterai 1S. Link pembelian dan kode kuponnya sendiri ada di deskripsi video. Dan ternyata Ishin Trascan ini tidak menggunakan box kardus seperti di Ishin US65 yang pernah saya coba kemarin, melainkan langsung pakai outdoor bag seperti ini. Mantap banget. Jadi kita langsung dapat tas nih, biar nggak ribet mesti beli lagi ya. Oke, langsung saja kita unbox dan absen satu-satu nih. Isinya apa aja? Ini belum dibuka nih kan. Kita lihat ya, isinya apa aja. Oke, ini dia untuk boxnya kan. Di bagian depan ada keterangan Ishin, kemudian Trascan 75 dan juga FR Sky ya untuk dari receivernya. Untuk kualitas dari tasnya ini agak sedikit kasar, mungkin karena bahannya. Kita langsung aja buka, nggak apa-apa lah. Yang penting dapat boxnya atau tasnya seperti ini. Kita langsung buka seperti apa. Jeng jeng jeng, ini dia kan. Mantap mantap mantap. Yang pertama yang saya ambil ini merupakan user manual atau buku panduan. Kemudian selanjutnya di sini saya dapat aksesoris dulu lah. Untuk aksesoris di sini saya dapat satu obeng dengan kualitas yang biasa aja. Selanjutnya di sini saya dapat satu konektor kabel XT30. Ini kan seperti ini. Jadi mungkin bisa diganti nanti ya. Selanjutnya di sini saya dapat 4 prop cadangan. Kualitasnya sendiri, waduh, mantap nih kan. Kita lihat lagi di sini ada dua atau berapa nih? Ya, ada dua double tip ya, ada 2 double tip, kemudian ada juga kunci kecil seperti ini, lalu ada untuk pembuka prop ya. Ini untuk pembuka prop, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini saya dapat beberapa baut kecil, bisa lihat ya kan? Ya, itu dia. Dapat beberapa baut kecil dan ternyata di sini kita dapat pom. Wow, mantap banget nih. Oke, lembut nih. Dan ini dia Ishin Trascan. Berwarna merah tapi agak sedikit orange seperti ini kan. Wah, mantap banget, mantap, mantap. Oke. Ini ada Ishin Trascan, kemudian di sini ada satu balancer charger. Balancer charger untuk mengisi daya baterai dan ternyata untuk balancer charger ini saya rasa ada kemunduran dibanding dengan Ishin US 65. Kenapa? Karena ini hanya bisa untuk mengisi daya baterainya itu satu, berbeda dengan balancer charger dari Ishin US65 seperti ini nih kan. Jadi kita bisa langsung mengisi daya baterainya itu sampai 6 dan juga bisa merubah voltasenya di sini dengan konektor GST 2.0 kemudian GST 1.2 ya. Lalu untuk powernya sendiri kita bisa menggunakan dari baterai 4S dengan konektor XT30. Jadi kalau misalkan Agan mau beli Ishin Trascan ini, sebaiknya Agan harus beli juga untuk dari balancer charger seperti ini. Karena saya rasa wajib sih kalau misalkan para FPV woofer punya balancer charger yang banyak dibandingkan dengan yang satu lama banget nanti. Nanti saya juga sertakan linknya. Ini kalau nggak salah sekitar 205.000 di Banggood ya. Nanti saya sertakan. Selanjutnya di sini saya dapat 4 buah baterai kan. Ini 1S ya, baterai 1S 3,8 volt dengan rating C-nya ini 40 sampai 80 dengan kapasitas sebesar 300 mAh. Jadi ini bisa untuk 2 kali terbang ya kayaknya ya. Kalau misalkan kita mau 2S ataupun kalau mau 1S bisa sekali terbang. Tapi untuk Ishin ini kan 2S brushless whoop ya. Jadi lebih enak mungkin kayaknya kalau misalkan kita pakainya ini sekali terbang 2. Itu mungkin untuk isi yang ada di dalam box. Sekarang kita bahas ke specs-nya ini lebih detail. Oke, ini dia kan Ishin Trascan yang terlihat begitu tampan dan ganteng banget nih. Mantap. Dia ini punya frame 75 mm dan katanya kalau saya baca-baca di forum ya, di Trade Forum, dia ini punya frame yang lebih kuat dibanding frame bawaan dari Mobula 7 bawaan ya. Kemudian untuk motornya ini dia punya ukuran 0803 2S tentunya dengan KV 15.000. Dan untuk play controllernya sendiri di bagian bawah sini
Untuk FC-nya ini adalah Crazy Bee F4 Pro yang juga sudah ada built-in 4-in-1 ESC sebesar 6 ampere. Kemudian untuk continuous peak-nya bisa nyampe 7 ampere ya. Kalau misalkan Mobula 7 itu kalau saya baca di deskripsi produk hanya 5 ampere ya, dan menggunakan protokol D-Shot 600. Mantap banget nih, yang artinya nggak perlu dikalibrasi, kemudian sinyal ESC lebih akurat, lebih cepat dibanding one shot, dan juga lebih aman, dan tentunya juga sudah support telemetri nih. Jadi bagus banget ya. Kemudian di bagian atas ini ada kanopi yang bakal bikin aliran udara masuk ke dalam, jadi nggak bakal bikin panas. Mantap. Kemudian untuk VTX, nih saya bahas VTX, dia punya output power dari 25 mW sampai 200 mW. Yang artinya bisa terbang lebih jauh lah kalau berada di output 200 mili ya. Lalu untuk frekuensi dari antena yang ke belakang ini nih, di bagian atas ada antena. Dia punya frekuensi 5,8 GHz dan support sampai 40 channel. Dan tentunya juga sudah ada smart audio biar gampang untuk menerapkan pengaturan VTX langsung dari transmitter aja. Kemudian untuk kamera di bagian atas ini nih Gan, untuk kameranya ini udah oke nih. Kita di sini bisa mengatur untuk mau berapa derajat bisa diatur dari sini, dan untuk kameranya ini menggunakan CADX EOS 2 dengan resolusi videonya ini 1200 TVL dan punya rasio 16:9, yang artinya FOV kita bakalan wide ya dengan lensa 2,1 mm, dan itu mungkin untuk dari speknya ini udah terasa kokoh nih Gan. Sekarang kita lanjut ke proses binding ke TX Taranis QX7. Oke Gan, ini dia untuk melakukan proses binding seperti biasa. Aga nanti buat model baru ya di TX FR Sky punya Gan. Kalau di sini saya menamakannya dengan Taranis dengan Trascan 75, kemudian nanti ke bawah dan pilih CH atau mode 6 ini ya, mode D16. Kemudian nanti arahkan ke bind ini atau BND, lalu agan tekan tombol ini sampai nanti TX menyala ya, sampai nanti TX menyala atau mengeluarkan suara seperti ini. Kemudian hidupkan drone dan nanti si lampu LED ini bakal melakukan flashing di sini. Kita nyalakan dulu drone. Kita nyalakan drone, entah itu mau menggunakan power dari baterai ataupun dari USB ini ya, dari USB laptop sama aja. Sampai di sini nanti ada berkedip-kedip seperti itu. Kemudian nanti akan tekan tombol bin di drone. Lumayan kecil sih, jadi mesti agak hati-hati juga saat menekan tombol ini, dan nanti sampai lampunya ini enggak menyala, kemudian itu artinya proses binding ini sudah selesai. Seperti ini Kak. Nah itu dia, lampu sudah menyala solid, dan ini artinya proses binding sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pengaturan OSD. Oke Gan, ini dia untuk tampilan dari Betaflight Ishin Trascan 75. Di sini untuk bagian setup info untuk arming disable flight udah ada nih untuk beberapa infonya ya. Untuk termasuk RSSI sudah ada di sini 85%. Tampilan RSSI. Kemudian kita pindah ke menu port nih, langsung aja ya ke menu port seperti ini. Di sini untuk USB PCV default aja secara default. Kemudian untuk yang Watt 1 saya mau mengaktifkan TBS Smart Audio. Jangan lupa di save dan juga reboot. Kemudian kita koneksikan lagi dan langsung ke bagian configuration. Nah, di sini untuk seperti yang saya bilang, untuk default motornya ini udah di shot 600 ya. Saya nggak mau ngerubah dulu untuk bagian konfigurasi sebelah atas. Saya langsung ke bagian sistem konversi sebelah sini. Sistem konfigurator sebelah sini ya. Accelerometer saya aktifkan, kemudian untuk barometer dan juga netometer saya juga aktifkan aja di sana. Kemudian untuk personalisasi dari namanya di sini udah biarin aja deh Trascan ya. Lalu untuk receiver, untuk yang receiver mode di sini SPI RX, untuk SPI bus receiver FreeSky X ya, biarin aja. Kemudian untuk other fitur di sebelah sini. Untuk other fitur telemetri, LED strip, kemudian OSD diaktifkan. Kemudian untuk anti gravity dan dynamic filter juga di sebelah sini diaktifkan ya. Kemudian untuk di shot beacon di sebelah bawahnya lagi, di sini saya mau mengaktifkan untuk beacon tone-nya kita pilih 2, lalu untuk RX loss dan juga RX set biar bisa ngebip diaktifkan juga, dan beberapa pengaturan bawahnya juga diaktifkan nih kan. Setelah saya ngerubah dari pengaturan tersebut, kita langsung aja save and reboot.
Nah, seperti itu. Kemudian kita pindah ke bagian power battery ya. Di sebelah sini untuk power battery di sini ada 5 2,9. Kalau di sini maksimum cell voltage. Nah, minimumnya 2,9. Kalau untuk maksimumnya kita rubah ke 4,3. Lalu untuk warning cell voltage berada di 3 ya. Dan langsung saja kita save di sini. Oke, udah ke save. Kemudian kita pindah ke bagian PID. Untuk PID saya mau biarin aja lah seperti ini, bawaannya aja ya untuk default. Kemudian kita pindah ke bagian receiver. Nah, di bagian receiver ini saya sudah menambahkan 3 jenis aux, yaitu untuk aux 1, kemudian ada aux 2, kemudian ada aux 3 ya. Nah, yang sebelah sini, dan kita harus periksa dulu nih untuk bagian throttle, yaw, pitch, dan roll. Biar di sini saya coba dulu. Ini untuk throttle betul, yaw betul. Kemudian kita cobain untuk pitch udah betul. Kemudian untuk roll juga udah betul. Kemudian di sebelah sininya, di sini untuk RSSI channel karena udah ditampilkan, ya udah deh biarin aja seperti ini. Kemudian stick high threshold di 1900 dan stick low-nya di 1050 ya, sama. Lalu kita pindah ke bagian mode. Nah, untuk di bagian mode untuk arming ini saya pakai aux 1 nih kan. Nah, di sebelah atas di sini udah aktif untuk arming. Kemudian untuk mode terbang saya pakai aux 2, di sini mode angle, kemudian mode horizon. Lalu di sebelah bawahnya lagi ada mode air mode ya. Nah, ini dia udah aktif. Kemudian untuk aux 3, karena saya bilang tadi pakai aux 3 aux, di sini saya mengaktifkan untuk untuk menu yang pertama. Aux 3-nya ini adalah flip over after crash nih, yang ini nih kan. Nah, yang sebelah ini untuk flip over after crash untuk atau mode turtle saya aktifkan biar kayaknya sih saya bakalan sering crash, biar nggak harus dibetulin lah, biar nggak harus jalan kemudian ngebetulin. Lalu di sini untuk beeper juga saya aktifkan karena di sini nggak pakai baterai jadi nggak bersuara ya. Lalu kita pindah ke bagian motor dulu, periksa bagian motornya. Di sini nggak ada ini ya, udah bagus lah untuk motornya. Lalu kita pindah lagi ke bagian OSD. Nah, untuk bagian OSD ini untuk RSSI value saya tampilkan di sebelah depan sini nih kan, biar makin kelihatan. Kemudian untuk fly mode ada di sebelah sisi, lalu untuk rev mode ada di atas. Untuk current drawn ada di sebelah sisi sebelah sini kan, logo atas ini. Kemudian mAh drawn ada di sebelah sini. Lalu untuk disarm, keterangan info disarm dan juga armingnya juga diaktifkan. Dan kalau OSD tergantung dari kebiasaan agan ya. Kalau misalkan saya seperti crosshair itu, biasanya saya pusing, jadi langsung dinonaktifkan aja di sini kayak crosshair ini. Nah, biar nggak pusing. Kemudian untuk video format, di sini saya pilih PAL daripada NTSC. Kemudian langsung saja kemudian save aja ya kalau udah seperti ini. Kalau udah di save, lalu kita pindah ke bagian LED strip, dan ini merupakan drone pertama saya dengan menu LED strip di Betaflight. Jadi saya belum mengerti ini tentang LED strip, jadi udah dibiarin aja seperti ini ya, dibiarin secara default aja. Oke, mungkin itu untuk dari setup Betaflight yang saya lakukan. Karena ini pertama, jadi nggak bakal ngemodif dulu deh untuk konfigurasi lainnya seperti VID tuning dan lain-lain. Dan mungkin itu saja untuk setup Betaflight, dan sekarang kita langsung cobain maiden flight dari Ishin Trascan 75mm ini. Kita lihat kan. Oke, ini dia kan maiden flight dari Ishin Trascan 75. Sebelumnya saya mohon maaf nih kalau di maiden flight ini terlihat apa adanya, termasuk banyak banget gangguan yang muncul di hasil rekaman DVR. Maklum ya kan, masih pakai EV100. Dan kalau saya bicara fokus ke hasil dari maiden flight ini, yang pertama kita bahas dulu dari sisi kamera.
Ishin Trascan menggunakan kamera CAD-X EOS 2 dan versi EOS 2 ini merupakan suksesor dari EOS 1. Dalam artian CAD-X EOS 2 ini sangat cocok bagi saya yang suka rasio 16:9. Lalu untuk hasil gambarnya pun bagus menurut saya untuk sekelas kamera Whoop ya. Latensinya juga nggak parah di kamera ini. Tapi saya melihat ada sedikit jelo di hasil rekaman DPR dan sebenarnya gampang sih kalau seperti ini, tinggal diakalin aja. Kemudian jika berbicara tentang manuver dan performa, saya sangat suka dengan Ishin Trascan di maiden flight ini dan menjadi Whoop 2S tercepat yang pernah saya coba. Lalu hal yang paling penting bagi pemula seperti saya adalah pasti sering crash. Untungnya kanopi dan frame Ishin Trascan ini sangat kuat menurut saya, dan memang Whoop Brushless 2S harus didukung oleh frame yang nggak mudah patah. Saya berharap semua produk Whoop 2S ini bisa seperti ini nih Gan untuk framenya ya. Artinya tenaga dari frame di Ishin Trascan ini menurut saya sudah cukup seimbang. Sementara untuk baterai bawaan saya bisa terbang sekitar 2-4 menitan ya. Tapi tergantung juga dari style Agan saat terbang sih kalau ini. Dan pendapat saya di maiden flight ini mungkin akan berubah setelah saya terbang selama berkali-kali. Dan kesimpulan di video pertama ini, menurut saya Ishin Trascan di harga 1,3 jutaan seenggaknya untuk sekarang sudah worth it menurut saya. Nah, link pembelian dan potongan 8% ada di deskripsi video. Agan juga bisa COD dan bayar di Alfamart jika ingin membelinya dari Banggood. Sampai ketemu di video review Ishin Trascan kedua nanti. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.